Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, selamat berjumpa kembali di channel kami, Pecinta Horor. Apa kabar sobat semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin. Ini adalah kisah nyata tentang tokek gaib yang pernah heboh beberapa waktu lalu. Penulis sengaja menceritakannya kembali untuk kita semua. Inilah kata pembuka dari sang penulis, Yosi Rose, yang kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya berawal dari kemiskinan yang tak pernah berakhir, hingga pada akhirnya terlintas di pikirannya menjadi orang kaya secara instan. Bersekutu dengan jin pemilik tokek ajaib dengan syarat, jika tokek gaib itu menjelma di alam nyata, harus langsung dijual dengan harga fantastis puluhan miliar. Dari hasil penjualan tokek gaib itu dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Barang siapa yang serakah atas uang tersebut, dialah yang akan jadi tumbal. Di masa pandemi ini, hampir semua orang merasakan ekonomi sulit. Hal ini membuat segelintir orang menempuh jalan pintas untuk mendapatkan uang. Namun ada sebagian orang yang berikhtiar mencari rezeki di jalan yang halal dan tidak halal. Ketika rayuan setan mulai menguasai hati dan pikiran manusia, sesuatu yang dipandang dosa menjadi halal untuk dilakukan. Cerita ini masih berlangsung sampai sekarang. Bahkan tokek gaibnya bertambah menjadi 2 ekor. Nah, seperti apa ceritanya? Kita langsung saja simak tokek gaib episode pertama, ditulis oleh Yosi Rose. Bang Oblo, aku ada kerjaan borongan, membersihkan ladang seluas 10 hektar. Per hektarnya dibayar 50.000. Kan lumayan kalau kita ngerjain 5 hektar aja. Anggotaku kurang 1 lagi. Apa abang mau ikut? Kata Rashid yang datang ke rumah kakak iparnya. Bang Oblo berpikir keras menerima tawaran itu. Karena menurutnya harga 50.000 per hektar tidak cukup untuk menutupi hutangnya yang menumpuk. Ya udah, abang ikut. Tapi ini terus terang aja. Abang kalau kerja harus ada liburnya, kata Bang Oblo. Walah bang, mau kerja aja harus pakai libur. Abang tuh laki-laki, punya tanggungan anak istri. Kalau abang kerjanya kayak gitu, mau dikasih makan apa anak istri abang? Kata Rashid, agak jengkel dengan sikap kakak iparnya. Kamu kesini itu mau nawarin kerjaan atau mau ceramain abang? Sekarang abang tanya, jadi ngajak abang atau enggak? Kata Bang Oblo mulai terpancing emosinya, merasa diceramahi. Jadi bang, besok pagi abang ke rumah, kita berangkat bareng dengan yang lain. Kalau gitu aku pamit pulang, mau kasih tahu ke yang lain. Rashid langsung pamit pulang, karena tidak mau ribut dengan abang iparnya yang pemalas dan sok benar itu. Rashid meninggalkan rumah Bang Oblo dengan motor metiknya. Terlihat Bang Oblo menghisap rokok dengan santai. Begitulah sikap Bang Oblo setiap diajak kerja oleh adik iparnya. Selalu tidak menyenangkan jawabnya. Ini adalah POV Bang Oblo. Jadi aku sebagai Bang Oblo. Begitulah. Namaku Oblo. Aku memang seorang pemalas yang berangan-angan ingin hidup kaya. Aku menikah dengan Tina, kakak tertua Rashid. Kami dikaruniai 2 anak. Bagiku, aku gak perlu kerja keras untuk menafkahi anak istri. Selagi orang tuaku dan mertuaku bisa mencukupi kebutuhan rumah tanggaku, aku masih bisa hidup senang. Kalau uang belanja cukup dijatah 20.000 sehari. Yang penting, aku bisa pegang uang banyak. Demikian itu Bang Oblo.
Selama belasan tahun Bang Oblo dan Tina menikah, jauh dari kata sukses. Rumah saja masih ngontrak, kebutuhan hidup makin bertambah, hutang makin menumpuk. Bekerja saja Bang Oblo bermalas-malasan. Semenjak ayah mertuanya meninggal, sifat Oblo bukan makin bertanggung jawab pada anak dan istrinya, tapi makin parah pemalasnya. Singkat cerita, suatu hari Bang Oblo didatangi oleh Pak Remi, Pak Dudung, dan Pak Kero. Mereka langsung membicarakan maksud kedatangannya. "Bro, kami lagi mencari anggota untuk menarik tokek gaib. Kalau berhasil, tokeknya langsung dijual. Hasilnya bisa dibagi-bagi. Lumayan, bisa bikin rumah, beli ladang, atau nambah istri lagi." "Hahaha, kamu mau ikut nggak?" kata Pak Remi mencoba menggoyahkan iman Bang Oblo. "Aku mau ikut, Pak. Terus gimana caranya?" Bang Oblo mulai tertarik dengan penuturan dari Pak Remi. "Kamu jadi anggota kami. Pak Ustadz dan Pak Holil, orang pintar yang membantu Pak Ustadz, ikut bersama kita. Jika tokek berhasil ditarik, lalu kita jual. Hasil dari penjualan tokek dibagi rata ke semua anggota. Pak Ustadz minta sama saya untuk mencari 6 orang lagi," jelas Pak Remi kembali. Kata orang yang pernah jual tokek gaib, semakin panjang tokeknya, semakin mahal harga jualnya. Bisa mencapai miliaran, tambah Pak Dudung yang bersemangat menyebut kata miliaran. Jual tokek gaib bisa dapat uang miliaran. Makin tergiur Bang Oblo mendengar uang miliaran. Kapan lagi bisa hidup enak dan kaya mendadak tanpa harus kerja keras? Begitulah pemikiran Bang Oblo. Kalau dilihat dari kehidupannya, ketiga tamu Bang Oblo hidup berkecukupan, tapi masih saja merasa kekurangan. Begitulah manusia, tidak pernah merasa cukup dan kurang bersyukur. Akhirnya Bang Oblo menyetujui untuk ikut dalam anggota penarikan tokek gaib. Jadi tinggal 2 orang lagi, agar genap menjadi 8 orang sesuai permintaan Pak Ustadz. Semakin sedikit anggotanya, semakin besar hasil pembagiannya nanti. Saat saya dan Pak Holil melakukan negosiasi dengan jin pemilik tokek gaib, usahakan bersihkan diri kalian dari sifat serakah, karena akan mencelakakan kita semua, pesan Pak Ustadz kepada 6 anggota yang diundang untuk menyusun rencana ritual. Sementara Pak Remi sudah mengumpulkan orang sebanyak 6 anggota ditambah Pak Ustadz dan Pak Holil, jadi genap berjumlah 8 orang. Hari dan waktunya sudah ditentukan dalam pertemuan, tinggal menyiapkan syarat melakukan ritual. Menurut kesepakatan, setiap melakukan ritual, setiap anggota bergiliran mengeluarkan biaya ritual dan mengundang Pak Ustadz. Untuk minyak wanginya saja seharga kulkas 1 pintu yang masih baru. Minyak wangi itu sebagai syarat utama selain keris miliknya. Berita tentang tokek gaib mulai tersebar ke seluruh kampung. Sebelumnya ada yang berhasil menarik tokek dari alam gaib dan menjadi kaya mendadak, dan ternyata dijual ke luar negeri. Suatu malam, saat waktu menunjukkan tengah malam, ke-8 orang tersebut berangkat menuju tempat di mana tokek gaib itu berada. Lokasinya di rawa, sekitar areal perkebunan sawit warga kampung sebelah. Tak peduli dengan gelapnya suasana sekitar dan nyamuk yang menyerang mereka. Yang penting bisa terlaksana tujuan mereka. Setelah menemukan tempat yang aman dan tak terlihat oleh orang lain, mulailah Pak Ustadz dan Pak Holil membuka tabir gaib di sekitar rawa. Mereka memasuki dimensi para makhluk astral
Pak Ustadz dan Pak Holil mencari jin pemilik toke gaib. Tapi perjalanan mereka dihadang sosok tinggi besar, rambut gimbal, tangan dan kakinya memakai gelang emas. "Mau apa kalian datang ke alam kami?" tanya sosok yang memperlihatkan taring tajamnya. Wajahnya begitu menyeramkan. Sesekali ia menyeringai, membuat bulu kuduk merinding. "Maafkan atas kelancangan kami datang ke alam kalian. Kami ingin mencari toke gaib. Bisakah Anda membantu kami?" sambut Pak Ustadz. Ia mencoba bersikap tenang demi si toke gaib. "Untuk apa toke gaib itu?" tanya makhluk gaib yang tak jauh berdiri di hadapan mereka. "Untuk mengatasi kesulitan kami yang kami hadapi. Bantulah kami," kata Pak Ustadz. "Hahaha, aku pemilik toke yang kalian cari. Apa kalian sanggup memenuhi persyaratannya? Sementara kalian adalah manusia serakah," kata si jin itu. Ia mengetahui maksud dan tujuan mereka mencari toke gaib. "Kami berusaha untuk menyanggupi segala persyaratan yang diajukan. Asalkan Anda bisa membantu kami untuk mendapatkan toke tersebut," kata Pak Ustadz meyakinkan sosok astral itu. Sosok astral yang berdiri tak jauh dari tempat Pak Ustadz dan Pak Holil sesekali menyeringai memperlihatkan taringnya. "Syarat yang harus kalian penuhi, jangan serakah. Niat kalian harus bersih dari sifat tak baik. Apabila toke itu menampakkan wujudnya di alam kalian, segera dijual. Hasil penjualan dari toke segera dipergunakan. Jika salah satu dari kalian ada yang serakah dengan uang tersebut, akan aku jadikan tumbal. Mengerti kalian?" kata jin pemilik toke. Cukup berat syarat yang diajukan si jin. Pak Ustadz mencoba bersikap tenang, walau syarat itu tak mudah untuk dilakukan. "Kami mengerti. Kapan Anda akan memberikan toke itu kepada kami?" tanya Pak Ustadz kembali. 3 hari lagi. Kalian datang ke sini dengan membawa kotak sepanjang 1 meter. Syaratnya hanya sebuah keris yang diambil dari alam gaib yang dibalur dengan minyak wangi. Sekarang pulanglah kalian. Ingat dengan syarat yang kuajukan tadi. Hahaha, kata jin pemilik toke. Kemudian ia membalikan badannya dan meninggalkan ke-8 orang yang ingin meminta toke gaib. Pak Holil menutup tabir gaib. Pak Ustadz dan ke-7 orang segera beranjak pergi dari tempat itu. Takut ada warga yang melihat apa yang mereka lakukan. Tapi mereka lupa bahwa Allah memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Sesampainya di rumah, Pak Remi, ke-8 orang membicarakan tentang syarat untuk mendapatkan toke gaib tersebut. POV Pak Ustadz. Aku adalah seorang ustadz. Begitulah orang sekampung memanggilku. Aku selalu diundang di dalam setiap pengajian di beberapa kampung. Aku diundang oleh Pak Remi untuk menarik toke dari alam gaib. Dengan dibantu Pak Holil, aku bisa berkomunikasi dengan jin. Setiap ritual mereka memberi bayaran padaku secara bergantian. Aku mendapat bagian uang dari hasil penjualan toke tersebut nantinya. Jumlahnya lumayan besar, bisa untuk berangkat umroh ke Tanah Suci bareng keluargaku. Menurut cerita yang beredar, semakin panjang toke yang dicari, semakin mahal harga jualnya. Dengan iming-iming uang miliaran, aku bersedia membantu mereka dalam pencarian toke gaib. Begini bapak-bapak semuanya, kami berdua sudah bertemu dengan jin pemilik toke.
Saya ragu dengan syaratnya, karena sulit sekali. Pak Ustadz mengawali pembicaraan. Memangnya apa syaratnya, Pak? Tanya Pak Remi. Ia ingin tahu apa saja yang dibicarakan antara Pak Ustadz dan si jin itu. Syaratnya, 1. Tidak boleh serakah dan menguasai uang hasil penjualan toke gaib. 2. Jika tokenya sudah berwujud, segera dijual. 3. Hasil penjualannya harus segera digunakan. Saya minta setelah toke itu terjual, kita semuanya melakukan umroh. Kita ajak anak cucu kita, agar tidak ada resiko dari perjanjian di belakang hari. Setelah itu, sisanya dibagi rata. Semakin panjang toke yang kita cari, semakin mahal harga jualnya. Jelas Pak Ustadz kepada 6 orang yang ikut dalam ritual tadi. Bangsa jin tahu siapa saja yang serakah atau tidak. Yang ketahuan serakah maka akan dijadikan tumbal, baik dari kita ataupun keluarga kita sendiri, sambung Pak Holil, Pak Remi, Bang Oblo, Pak Dudung, dan ketiga orang lainnya agak ciut mendengar kata tumbal. Tapi begitulah konsekuensi jika kita berani melakukan perjanjian dengan penghuni alam gaib. Kalau soal itu gampang, Pak. Kita semua gak akan ada yang serakah dengan uang hasil penjualan toke gaib itu. Betul nggak? Kata Pak Remi dengan sombongnya. Betul, Pak. Kami janji tidak akan serakah. Nanti kami kasih tahu keluarga di rumah, karena istri kami belum tahu tentang penarikan toke gaib ini, sambung Pak Dudung mencoba meyakinkan Pak Ustadz dan Pak Holil. Baiklah kalau begitu, saya pegang janji bapak-bapak semua. Karena yang kita lakukan ini bisa saja mengancam keselamatan keluarga kita. Ingat itu. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Sampai ketemu 3 hari ke depan, ucap Pak Ustadz. Karena perundingan telah selesai, Pak Holil, Bang Oblo, dan yang lainnya bersalaman dengan Pak Ustadz dan pamit pulang dari rumah Pak Remi. Pak Remi memberikan amplop berisi beberapa lembar uang, diselipkan di tangan Pak Ustadz. Tak lama, Pak Ustadz pamit pulang. Pak Remi yang serakah berpikir keras untuk menguasai uang penjualan toke gaib. Dengan uang tersebut, ia akan mencari istri baru dan menceraikan istrinya yang sudah menemaninya dari tidak punya apa-apa sampai hidup berkecukupan. Manusia yang kurang bersyukur akan selalu merasa kekurangan dari hidupnya. Keesokan harinya, Bang Oblo memanggil istrinya yang tengah menyiapkan sarapan pagi. Istrinya merasa heran karena tak seperti biasanya Bang Oblo bangun pagi dan sudah rapi. Dek, abang tadi malam ikut mencari toke gaib, kata Bang Oblo pada istrinya. Sama siapa, Bang? Terus gimana ceritanya? Dapat tokeknya? Tina memberikan pertanyaan beruntun kepada suaminya. Belum dapat, Dek. Abang ikut sama kelompok Pak Ustadz di kampung sebelah. Pak Holil juga ikut. Katanya kalau toke itu dijual, harganya bermiliar-miliar. Terus hasil penjualannya dibagi rata. Lumayan, Dek, buat nutupin hutang kita. Terus kita bisa beli apa saja, sekalian pamer sama semua orang. Kita bisa kaya mendadak, Dek, jelas suaminya Tina yang pemalas. Mendengar penjelasan suaminya, Tina mulai berangan-angan. Selama ini hidupnya selalu susah dan hutang menumpuk di mana-mana. Yang ada di pikirannya adalah kaya mendadak setelah jual toke gaib. Waduh, duit miliaran, Bang. Nanti aku mau beli emas yang banyak, biar aku bisa pamer ke saudaraku dan ke semua orang. Biar mereka tahu kalau kita bisa kaya dari jual toke, kata Tina. Terpancar sinar bahagia dari raut wajah Tina. Secara tidak sadar muncullah sifat asli Tina
mata duitan. Hari ini abang disuruh buatkan kotak untuk tokek gaibnya. Doakan ya dek, semoga usaha kami bisa berhasil dan bisa menikmati uang yang bermiliaran, kata Bang Oblo sambil menyeruput segelas kopi yang sudah tersedia di meja. Pastinya adik doakan bang. Ya sudah, sarapan dulu. Nanti sekalian antarkan anaknya ke sekolah, kata istri Bang Oblo. Ia menemani suami dan anaknya sarapan. Selesai sarapan, Bang Oblo dan anaknya berangkat. Bang Oblo mengantarkan anaknya ke sekolah. Setelah itu menuju rumah Pak Holil. Pagi itu ia disuruh membuat kotak kayu untuk tempat tokek gaib. Pak Holil mengajak Bang Oblo untuk membeli kayu. Setelah didapat, mereka mulai mengerjakan pembuatan kotak kayu sepanjang 1,5 meter. Karena menurut terawang Pak Holil, tokek yang akan didapat sepanjang 1,2 meter. Aku lihat tokek berukuran 30 cm saja, takut. Ini tokek sepanjang 1,2 meter. Bisa dibayangkan, pasti wujudnya sebesar biawak. Sementara itu, Pak Remi, Pak Dudung, dan Pak Kero sedang berkumpul membicarakan tentang tokek gaib yang sebentar lagi akan dimiliki. Sudah terbayang di mata mereka, uang hasil penjualan tokek gaib itu bisa membuat mereka kaya raya. Cukup ongkang-ongkang kaki saja, uang berlimpah. Kalau nanti si tokek gaib itu bisa kita miliki dan dijual, uangnya dibagi rata. Aku mau menceraikan istriku yang sekarang dan mencari istri yang cantik dan bahenol. Pak Remi sambil ketawa. Kalau aku pengen beli ladang, beli tanah, dan mobil baru. Selebihnya aku tabung buat simpananku nanti, kata Pak Dudung. Kalau aku lain, aku mau pamer sama orang kalau aku banyak uang, sambung Pak Kero. Hahaha, mereka tertawa semuanya. Mereka tak menyadari bahwa keserakahan mereka yang membuat mereka dalam kesulitan. Disinilah awal mereka mengingkari janji mereka pada Pak Ustadz. Demikian cerita ini kami cukupkan sampai di sini dulu. Tunggu penayangan kami selanjutnya untuk cerita ini ya. Kami ingatkan bagi sobat yang belum berlangganan channel ini, silakan sobat klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar sobat mendapat pemberitahuan secara langsung untuk cerita-cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di cerita selanjutnya.